Aku pergi ke Jakarta. Ayo. Sekarang aku di Bandara Narita. Halo semuanya, aku orang Jepang asli, tapi aku lagi belajar bahasa Indonesia. Hari ini Belajar aku bahasa bicara Indonesia. tentang makanan Indonesia. Pacaran sama orang lokal. Oh, Sama belajar serius kalau ada ujian gitu. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Oke guys, Jepang bilang bahasa Inggris bikin tegang, bahasa Indonesia malah ngelus, dada kayak doa penyembuh. Ayo kita semak dulu video ini. Bayangkan, seorang pemuda Jepang lahir dan besar di Tokyo negara yang terkenal dengan teknologi canggih, budaya kerja keras, dan kedisiplinan luar biasa. Tapi siapa sangka, saat ia memutuskan pindah ke Indonesia, hidupnya berubah drastis. Yang bikin lebih mengejutkan, bukan hanya betah tinggal di sini, tapi juga lebih fasih ngomong bahasa Indonesia ketimbang bahasa Inggris. Loh, kok bisa? Bukankah bahasa Inggris itu bahasa global yang diajarkan di hampir seluruh sekolah di Jepang? Tapi nyatanya, di Indonesia, si pemuda Jepang ini justru lebih mudah beradaptasi lewat bahasa Indonesia. Ia bisa belanja di pasar tradisional, bercanda dengan tukang ojek, bahkan negosiasi harga pakai bahasa lokal. Kenapa fenomena ini bisa terjadi? Apa daya tarik bahasa Indonesia sampai orang asing pun lebih nyaman memakainya daripada bahasa Inggris? Yuk, kita bedah kisah unik ini lebih dalam. Cerita yang bikin kita sadar bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tapi jembatan perasaan dan budaya. Di Fak Story, inilah kisah nyata, suara yang menghidupkan dunia. Aku pergi ke Jakarta. Ayo. Sekarang aku di Bandara Narita. Biasanya kopel kecil aja, tapi kali ini bisa bawa banyak barang. Terus penerbangan langsung ini. Aku mau beli onigiri untuk manajer aku. Onigiriを買いに行きましょう。onigiri. Sekarang aku balik orang kantor sama Fruity. Aku nanti ke mas ada 7-Eleven, jadi aku mau check in. Aku bisa check in. Ada 7-Eleven. Check-in. Seru banget. Bisa beli. Oh, dia dari Jepang ke Indonesia guys ya. Sampai di Jakarta. Pernah belajar serius, ngedate, dan nongkrong. Yes! Materusku semua. Aku orang Jepang asli. Nggak bisa bahasa Inggris. Di mana belajar bahasa Indonesianya? Sendiri. Di buku, YouTube. Aku TikTok kan. Karena ya live TikTok. Live TikTok. Ya belajar bahasa Belajar Indonesia. bahasa dari TikTok. Ya. Kasih tahu Oh. nama TikToknya. Oke guys, dia belajar bahasa Indonesia ini daripada buku, daripada TikTok, daripada media-media sosial. Pun bisa belajar bahasa Indonesia dan mereka mampu dan fasih juga berbahasa Indonesia hanya melalui pembacaan dan media-media sosial. Nah, itu maknanya bahasa Indonesia ini bahasa yang gampang untuk dipelajari. Kan? Aku 75 underscore official. Cari Nanako Jepang. Oh, itu dia punya TikTok. Nanako Bagus tuh. Jepang. Masa? Iya, bagus. Aku Dan 8 bulan belajar bahasa Indonesia. 8. Iya, 8 bulan. 8 bulan. Bagus loh. Bagus. Bagus sekali. Terima kasih. Tapi oke lah. Materusku semua. Surprise. Surprise. Om Swastiastu. Om Swastiastu. You have Oh. a smart girl. Yes, smart. Daughter. Ya, terima kasih. Dia tidak pandai bahasa Inggris, guys. Orang Jepang ini tapi pandai Terima kasih. bahasa Indonesia. Ya, sehat selalu juga. Materusku semua. Mau wali. Dadah. Awalnya, orang Jepang ini cuma datang ke Indonesia untuk liburan. Tapi setelah beberapa bulan, ia mulai jatuh cinta pada suasana lokal, ramah tamah warga,
makanan kaki lima yang bikin nagih, dan senyum-senyum ringan yang menyambut setiap pagi. Tapi yang paling bikin dia nyaman adalah bahasa Indonesia. Berbeda dengan bahasa Inggris yang formal dan kadang kaku, bahasa Indonesia terasa lebih hangat dan bersahabat. Ia bilang, saya belajar bahasa Indonesia karena saya ingin dekat dengan hati orang Indonesia. Dari situ, ia mulai belajar dari tukang bakso, anak-anak di kampung, dan tontonan lokal di YouTube. Tanpa sadar, dalam beberapa bulan, dia udah bisa ngobrol lancar. Dan uniknya, saat dia berinteraksi dengan warga lokal, mereka lebih menghargai usaha dia dalam berbahasa Indonesia ketimbang kalau dia pakai Inggris. Ini bikin dia tambah semangat. Betul. Bahasa Indonesia membuka pintu hati dan mempererat hubungan sosial. Ia merasa lebih diterima dan dihargai. Bukan sebagai turis, tapi sebagai teman. Ini bukan sekadar soal bahasa. Ini soal koneksi yang dalam. Koneksi yang membuat seseorang merasa di rumah, walau jauh dari tanah kelahiran. Usia 29 tahun, masih lajang dan belum punya pasangan. Saya adalah seorang pelajar asal Jepang yang sedang menempuh studi di Indonesia. Hari ini saya ingin berbicara tentang kesehatan. Hampir setiap pagi, saya bangun pukul 6. Setelah bangun, saya langsung bersiap untuk lari pagi. Ada beberapa alasan kenapa saya rutin lari pagi. Salah satunya adalah karena saya sangat suka makan. Kalau saya makan terlalu banyak, wajah saya jadi terlihat gemuk. Jadi, untuk mencegah itu, saya lari pagi supaya bisa reset tubuh saya. Dan di Indonesia, banyak kucing yang menyambut saya saat lari pagi. Saat memasuki usia akhir 20-an, tubuh jadi lebih mudah gemuk dan juga lebih cepat lelah dibanding waktu usia awal 20-an. Maka dari itu, menjaga kesehatan kalian juga ya. Teman-teman, aku sama orang Jepang ini tak suruh perkenalan bahasa Indonesia. Jika suka shite kudasai. Nama saya Maho. Nama saya Didika. saya orang Jepang. terima. Terima kasih. Halo Terima semuanya, aku orang kasih. Jepang asli, tapi aku lagi belajar bahasa Indonesia. Hari ini aku bicara tentang makanan Indonesia. Makanan Indonesia favorit Oh, aku tengok. Ini pun fasih. ini. Namanya nasi kuning. Nasi kuning. Ini enak sekali. Aku mau makan lagi. Tolong ajarkan aku rekomendasi makanan Indonesia. Terima kasih. Oke guys, sebenarnya lucu juga kan. Ada orang yang lahir dengan bahasa Indonesia. Kadang tidak perasan betapa istimewanya bahasa Indonesia ini. Kita pakai setiap hari, kita dengar setiap saat sampai kita lupa bahwa telinga orang asing bahasa kita terdengar seperti alunan yang menenangkan. Jadi ketika tadi orang Jepang tuh berkata bahwa bahasa Inggris membuat mereka tegang, tetapi bahasa Indonesia justru bikin dada mereka hangat, tenang, kayak ada penyembuh. Begitu. Jadi ini menunjukkan satu hal, yaitu bahasa Indonesia punya jiwa kepada orang lain. Bahasa Indonesia tidak perlu meninggi untuk menunjukkan wibawa, tidak perlu nada yang rumit-rumit untuk nampak elegan, tidak perlu ribuan simbol untuk terlihat indah. Ia lembut, sederhana tapi meresap. Ia seperti berbicara langsung ke dalam hati. Dan mungkin itulah yang membuat orang luar jatuh cinta kepada bahasa Indonesia ini. Mereka tidak hanya mendengar bahasa tapi merasakan ketenangannya. Sementara dunia berlomba-lomba memakai bahasa yang keren, modern dan juga bergengsi, Indonesia itu diam-diam menunjukkan sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu bahasa yang membuat orang merasa damai. Jadi, kalau orang Jepang pun bisa mengakui keindahan bahasa Indonesia, apatah lagi kita sebagai yang selalu menggunakan bahasa Indonesia itu seharusnya lebih kita berbangga guys ya. Betul, bahasa Indonesia ini bukan hanya suara dari mulut kita, tetapi alunan yang bisa menenangkan jiwa siapa saja yang mendengarnya. Bahasa Indonesia itu mungkin terasa biasa bagi kita, tapi bagi banyak orang di luar, terutama yang tadi itu dari Jepang tuh, bahasa itu
terdengar seperti embusan angin yang lembut, tenang, perlahan dan penuh kehangatan. Mereka sudah terbiasa mendengar bahasa yang cepat, kaku, penuh tekanan sampai lupa bagaimana rasanya berbicara dalam bahasa yang membuat hati ikut rileks, tenang. Dan ketika mereka mendengar bahasa Indonesia, mereka terdiam guys, kerana rasanya berbeda dengan bahasa-bahasa lain. Ada ketenangan di setiap suku kata bahasa Indonesia itu. Ada kelembutan, ada setiap intonasinya kan. Kita rasa kadang nyaman yang mana mereka tidak menemuinya di dalam bahasa-bahasa lain. Jadi bagi mereka, bahasa Indonesia bukan sekadar bahasa, tapi seperti sentuhan halus, seperti doa yang menenangkan fikiran mereka, seperti obrolan hangat yang membuat dada mereka terasa begitu lapang sekali. Jadi kita memakai bahasa ini setiap hari, kadang kita tidak pernah sedar betapa indahnya bahasa yang kita ucapkan itu setiap hari. Itulah Indonesia. Selalu sederhana tetapi selalu meninggalkan rasa. Jadi ketika orang Jepang bilang bahasa Indonesia itu nyembuhin hati, mungkin sudah saatnya kita perlu berkata, ya memang begitulah bahasa Indonesia, lembut, santai dan penuh jiwa guys. Okey. Mungkin sampai di sini saja saya punya komentar pada kali ini. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri terkait dengan video itu tadi, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.